Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah, Bang View. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Mas Rian Abdisa Sukmaja. Beliau adalah, boleh kita bilang ahli lah ya, dibilang ITE ya, Mas Rian ya. Betul. Ya, kalau lihat TikToknya juga banyak sekali beliau mengedukasi publik ya. Tapi sehari-harinya beliau ini adalah di Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi. Nah, kita nanti akan banyak diskusi dengan Mas Rian ini terkait dengan konten-konten dari judi online yang luar begitu masifnya ya. Mereka merusak dari tatanan ekonomi maupun tatanan masyarakat kita. Ya, bayangkan ya Sobat PPATK, sampai sejauh ini sudah ada 6,2 juta situs judi online yang sudah di take down, tapi maraknya terus berkembang. Tadi kita undang di Preman Cisco ya, program mentoring berbasis resiko tahun 2025 yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kita mengundang Ibu Mutia Hafidz, Menteri Komdigi, dan beliau langsung hadir. Ada juga Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo yang memaparkan bagaimana kejahatan judi online ini begitu luar biasanya. Ya, tentu Kepala PPATK ya, Bapak Ivan Yustiavandana yang juga memaparkan data-data yang cukup mengejutkan buat kita semua Sobat PPATK. Bayangkan ya, kalau saja pemerintah tidak bekerja keras di dalam mencegah dan memberantas dari judi online ini, diperkirakan sampai akhir 2025 itu ada 1.200 triliun perputaran uang dari judi online. Nah, tapi kabar baiknya Sobat PPATK, di semester 1 ini sudah mampu kita tekan hampir 80% kalau dibanding di 2004 tahun lalu ya. Nah, saya yang agak khawatir juga masih ini Mas Rian ya, melihat bagaimana anak-anak tuh peningkatannya juga luar biasa di dalam bermain judi online ya. Umur 10 sampai 16 tahun itu memang dari sisi depositnya itu di kuartal pertama ini masih 2 miliar lebih ya. Tapi kan itu anak umur 10 sampai 16 tahun yang mestinya kan untuk uang jajan yang bisa dia belikan bakso misalnya ya, dan menjadi perputaran multiplier efek untuk pedagang-pedagang. Katakanlah penjual bakso tadi kan luar biasa dengan uang 2 miliar. Memang yang terbanyak itu antara 30-40 tahun ya, sampai di kuartal pertama ini 2 triliun lebih deposit ya. Deposit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat Mas Rian. Banyak situs judi online sudah berhasil di take down, tapi kok masih banyak lagi terus beredar ya. Ini kenapa ini? Coba Mas Rian jelaskan nih buat Sobat PPATK. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Natsir, PPATK sudah mengundang ya di tengah-tengah Preman Cisco yang lagi berlangsung ini, Pak. Kami merasa diapresiasi, Komdigi diundang di PPATK, di mana ini juga sebetulnya mitra kami lah dalam memberantas berbagai macam tindak pidana, sebetulnya tidak hanya judi online tapi yang berhubungan dengan sektor keuangan gitu ya. Karena PPATK juga kan merupakan lembaga yang mengawasi jalannya transaksi elektronik di Indonesia, kemudian keuangan, mengawasi keuangan juga. Jadi merupakan sebuah kehormatan juga bagi Komdigi untuk bisa hadir di sini. Memang kalau misalnya pertanyaannya mengenai judi online ya, kenapa banyak sekali website yang sudah di take down, sekitar 6,2 juta per hari ini dari tahun 2017 yang sudah di take down oleh Komdigi, tapi masih banyak sekali website-website yang ada. Nah, kami memang berfokus pada pencegahan dulu Pak, sebelumnya pencegahan. Jadi kami menyerang websitenya itu dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya dari
bagaimana pencegahannya, tapi bagaimana dari awal itu adanya literasi digital. Jadi kami dari segi preventifnya kami usahakan, kemudian dari segi represifnya kami juga usahakan, seperti itu. Namun memang seiring dengan perkembangan teknologi, diketahui bahwa judi online ini seperti sebuah parasit gitu. Jadi ketika kita matikan satu, itu bisa tumbuh 100, bisa tumbuh 1000 gitu. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi baru yang sebetulnya bisa memungkinkan itu terjadi gitu. Tapi bagaimana peran dari Komdigi adalah dengan kita literasi digital awalnya, tentu ini harus dilakukan dari hulu ke hilir. Literasi digital di mana kita mengajarkan masyarakat, mengedukasi gitu. Kita sering datang ke sekolah-sekolah, kemudian kita datang ke kampus, kita datang di tengah-tengah masyarakat untuk memberitahukan bahwa ada hal-hal tertentu dalam ruang digital yang harus diperhatikan. Seperti adanya keamanan digital, etika digital, kemudian adanya budaya digital yang harus diperhatikan, dan salah satunya yang merusak adalah judi online, tentu yang menjadi isu beberapa waktu ke belakang. Itu dari segi preventifnya. Jadi kita mencoba mengencourage masyarakat agar mereka tidak mengakses. Karena judi online ini sangat amat destruktif ya. Tidak hanya kepada diri sendiri, kalau misalnya hanya merugikan diri sendiri ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah merugikan orang lain, misalnya dia melakukan pinjaman online, di mana kalau mungkin PPATK juga tahu bahwa antara judi online dan pinjaman online jadi satu kesatuannya. Ketika mereka sudah kalah nih bermain judi online, mereka akan cenderung lari ke pinjaman online gitu. Karena judi online ini membuat mereka itu ketagihan gitu. Jadi kita dari awal kita edukasi dulu bahwa ini berbahaya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan. Seperti tadi Pak Nasir sudah bilang juga bahwa ini larinya bukan ke pedagang, jadi tidak ada multiplier effect-nya untuk masyarakat gitu. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang suka jajan gitu ya Pak ya, suka berbelanja. Ketika sudah suka berbelanja, tentu uangnya akan lari ke masyarakat lain dan bisa dipergunakan, uangnya muter gitu. Tapi kalau misalnya ketika berbicara judi online, uangnya itu lari ke bandar judi aja gitu. Jadi tidak ada benefitnya sama sekali bagi negara dengan adanya judi online ini tentu. Nah ini menarik ini Mas Rian ya. Jadi dari data yang dikeluarkan oleh PPATK, hasil analisis yang dilakukan itu 70% dari pemain judi online itu berpenghasilan 5 juta ke bawah. Oke. Lalu kemudian sebagian yang ada yang sampai hampir seluruh gajinya itu dimainkan judi. Lalu bagaimana dia untuk bisa mendapatkan untuk makan hari-hari keluarganya ya, untuk biaya sekolah anaknya, untuk transportasi dan seterusnya, itu hampir separuhnya tadi pakai pinjaman online. Jadi terjerat di dua neraka istilahnya itu ya. Ya sebetulnya itu makanya tadi seperti lingkaran setan ya Pak ya, kalau bahasa ininya ya, lingkaran setan. Ya antara dua itu pokoknya saling terkait satu sama lain gitu. Jadi kami di Komdigi berusaha sebisa mungkin bagaimana kita menekan lah, maksudnya walaupun mungkin itu tidak bisa dihabiskan secara tuntas sampai nol, tapi setidaknya kita menekan jangan sampai masyarakat itu bermain judi online. Kenapa banyaknya website judi online itu ada di Indonesia? Itu karena ada permintaan tentu. Gitu. Ketika masyarakat itu sudah tidak meminta, tentu website tersebut akan hilang dengan sendirinya sebetulnya. Tapi itu dari upaya hulunya ya. Jadi dari awal kita edukasi masyarakat bahwa tidak ada gunanya sama sekali bermain judi online. Kita punya hashtag atau punya tagline, judi online adalah penipuan gitu. Karena itu betul-betul menipu Pak. Maksudnya ketika kita bermain judi online mungkin ya sekali dua kali kita diberikan kemenangan gitu. Tapi itu yang membuat kita menjadi ketagihan. Gitu. Jadi pada saat ketagihan itulah yang digunakan untuk mengeruk uang kita gitu. Pada saat ketagihan itu, karena pemain judi online itu tidak butuh kekalahan, mereka hanya butuh satu kemenangan gitu. Jadi memang ketagihan itulah yang membuat saat ini masih marak sekali terjadinya judi online gitu. Itu dari segi hulunya ya. Jadi masyarakat jangan sampai mengakses judi online karena tidak ada untungnya gitu. Secara logika pun nggak ada bandar yang mau rugi gitu maksudnya ya. Jadi pasti ada satu titik di mana teman-teman sekalian itu akan rugi besar, dan itu justru akan menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi penindakan, kami di Komdigi itu punya sistem di mana kami akan men-take down website-website judi online ya, baik itu website di platform maupun website yang seperti biasa secara konvensional gitu. Jadi kami punya tim yang bekerja 7x24 jam di sana untuk memantau apakah ada website-website judi online yang terus berkembang. Tidak hanya websitenya saja, tapi kami juga ambil rekeningnya. Jadi biasanya kalau di dalam website judi online itu Pak, ada rekening-rekening judi online tempat mereka untuk deposit.
gitu. Jadi mereka akan mendepo melalui rekening tersebut atau melalui e-wallet. Kalau misalnya melalui rekening, biasanya kami bekerja sama dengan OJK untuk blokir rekeningnya. Kemudian untuk e-wallet, itu kami bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memblokir e-walletnya, seperti itu. Kemudian kami juga bekerja sama, sekarang ada desk judi online Pak, mungkin PPATK ada di dalamnya salah satunya, itu Satgas. Iya, Satgas Judi Online, itu dipelopori dan juga diprakarsai oleh Polkam ya, Kemenko Polkam. Jadi kami terlibat di dalam sana, ada Satgas untuk pengawasan, juga ada Satgas untuk penindakan, di mana penindakan dan juga penegakan hukum ini digawangi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa judi online ini perlu diberantas. Mungkin memang ada instansi tertentu seperti Komdigi, kemudian ada kepolisian yang menjadi punggawanya, menjadi gerbang depan lah dalam pemberantasan. Tapi ini juga sebetulnya melibatkan berbagai sektor lain, juga instansi lain gitu Pak, untuk bisa judi online ini diberantas. Tuh. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya Mas Rian, 6,2 juta ya situs judi online yang sudah diberantas, tapi terus tumbuh. Ya. Nah pertanyaan saya itu, kenapa nggak servernya aja yang dipotong gitu? Jadi dia nggak bisa lagi memberikan anak-anak cucu-cucu situs-situs baru yang sudah di take down. Ya. Apa masalah hukumnya? Apa problemnya sehingga itu nggak dilakukan? Ketika kita berbicara kenapa servernya itu tidak di-cut dan sebagainya, itu kita berbicara sekali lagi tadi masalah perkembangan teknologi. Tentu kalau misalnya bisa diberantas dari akar, kita mau berantas dari akar. Tapi sekali lagi, yang namanya perkembangan teknologi itu juga sulit untuk dicegah. Ya, maksudnya sulit untuk berantas gitu. Maksudnya ketika ada perkembangan teknologi tertentu yang memungkinkan ketika ada satu server ini di take down, maka muncul server lain. Nah itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi bagaimana Komdigi itu bisa mengawasi hal tersebut, salah satunya dengan take down website tadi gitu. Ketika websitenya sudah ada, kami juga punya sistem yang menggunakan artificial intelligence ya untuk mencari keyword-keyword tertentu yang sebetulnya bisa digunakan untuk atau biasa digunakan oleh pengguna judi online atau pemain judi online untuk mencari website judi online. Kami punya sistem-sistem tertentu yang memang bisa melihat atau bisa menyaring gitu. Ketika ada keyword-keyword tertentu yang memang sudah biasa digunakan gitu, seperti misalnya nih Dewa Gacor atau misalnya Bet88 dan sebagainya. Nah itu kita gunakan, manfaatkan sistem itu untuk lebih masif lagi, artificial intelligence gitu. Jadi kadang ada sistem yang menggunakan itu juga. Jadi ketika masyarakat misalnya search-nya banyaknya tentang judi online atau misalnya keywordnya Dewa Gacor dan sebagainya, nah itu bisa kita baca gitu di situ untuk kita bisa mencari website dengan keyword-keyword tersebut gitu. Jadi ketika website itu sudah dapat, kita verifikasi bahwa itu judi online, kita take down itu websitenya. Seperti itu Pak. Itu khusus judi online ya? Ada yang lain nggak yang untuk kan banyak kejahatan-kejahatan cyber ataupun yang seperti love scam gitu ya, kemudian pornografi ya. Itu juga termasuk gitu yang ditelusuri oleh Komdigi. Sebetulnya kita mengawal ruang digital ini supaya sehat itu tidak hanya dari konten bermuatan judi, tapi juga konten-konten lain yang sebetulnya tidak mendidik dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi konten-konten yang memang biasa kita take down, yang biasa kita cari untuk kita take down adalah konten-konten yang bermuatan judi, kemudian konten-konten pornografi. Apabila konten radikalisme dan terorisme juga kami take down, seperti itu. Tapi kita juga bekerja sama dengan kementerian lembaga, karena di sini kan Komdigi sebagai pemegang sistem untuk take down-nya ya. Tapi untuk masalah bidangnya yang ingin di take down itu kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Misalnya ada transaksi keuangan yang mencurigakan websitenya, kami bekerja sama dengan OJK dan BI atau PPATK untuk merekomendasikan bahwa website ini itu adalah website yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, minta tolong Komdigi untuk di take down. Kemudian apabila berkaitan dengan pornografi anak misalnya, atau misalnya pornografi pada umumnya, mungkin ada Kemen PPPA, itu juga ada sistemnya tersendiri yang mereka bisa memintakan kepada Komdigi untuk meminta take down konten-konten yang tidak sesuai atau bertentangan dengan lembaga yang sedang mereka jalani. Jadi Komdigi dalam ini memberikan rekomendasi juga gitu ya? Kalau untuk kami ada dari hasil yang dilakukan itu. Kami ada banyak sekali verifikator di Komdigi untuk bisa memverifikasi konten negatif. Kalau misalnya sudah jelas konten negatif ya, karena misalnya judi online ataupun konten terkait dengan pornografi itu kan sudah jelas ketika kita buka websitenya,
itu sudah jelas lah gambarnya, itu judi online, itu pornografi gitu. Tapi untuk konten-konten seperti misalnya obat-obatan terlarang atau makanan-makanan yang terlarang seperti itu, tentu kita minta rekomendasi, misalnya dari BPOM, seperti itu. Nih, kita ada nemuin konten ini, apakah menurut BPOM ini konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, dilihat dari lingkupnya BPOM gitu. Ataupun ketika BPOM mencari sendiri atau misalnya PPATK mencari sendiri ada konten negatif di internet, minta tolong Komdigi, itu juga bisa gitu. Kami punya namanya aduan instansi. Jadi itu dalam satu dashboard yang sama lah, ada kanal yang sama untuk itu, seperti itu. Sobat PPATK, Mas Riani juga suka diundang ya sebagai ahli ya di dalam persidangan-persidangan yang terkait dengan pelanggaran ITE gitu ya. Nah itu biasanya seperti apa tuh? Mungkin Mas Rian bisa cerita nih pengalaman. Ya memang karena mungkin karena backgroundnya hukum ya Pak. Jadi saya cukup sering lah diundang atau dimintakan konsultasi oleh penyidik-penyidik di berbagai Polda dan juga Polres terkait dengan berbagai macam pelanggaran pidana, terutama di dalam Undang-Undang ITE ya. Kalau dalam Undang-Undang ITE itu kalau teman-teman lihat itu mulai dari pasal 27 sampai pasal 35 itu ada macam-macam lah. Ada kesusilaan, kemudian ada penipuan online, ada perjudian, ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Khusus untuk perjudian memang ini menjadi masif tahun lalu ya. Dan juga tahun ini masih banyak sekali permintaan-permintaan dari penyidik untuk konsultasi lah. Apakah suatu perbuatan itu mengandung muatan perjudian atau tidak gitu. Ketika dia mengandung muatan perjudian, maka itu bisa dikenakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian, seperti itu. Jadi biasanya mereka ini menangkap orang-orang yang mempromosikan judi, orang-orang yang membantu teraksesnya sistem judi, ataupun bandar-bandar yang menyelenggarakan perjudian gitu. Jadi fokus Undang-Undang ITE itu 3 itu Pak, tentang adanya mempromosikan, kemudian adanya penyediaan sistem, dan juga orang yang menyelenggarakan usaha perjudian itu sendiri. Nah itu banyak tuh artis-artis yang melakukan promosi judi online. Ya banyak Pak, maksudnya dalam artian ini tidak hanya artis yang kita biasa kenal ya, maksudnya tidak hanya artis-artis besar gitu yang mungkin pernah juga, tapi biasanya banyaknya itu adalah influencer mikro justru. Kayak misalnya dia di Instagram itu followersnya hanya belasan ribu, misalnya hanya 50.000, yang entah karena ketidaktahuan mereka atau karena kesengajaannya. Mereka tuh biasanya menaruh link di dalam story-nya atau di dalam bio Instagram mereka, link yang mengarah langsung ke website perjudian gitu. Dan jadi itu kan melanggar ya? Itu melanggar karena mereka membantu mempromosikan. Jadi banyak sekali kayak selebgram daerah gitu yang suka ditangkap Pak terkait hal itu. Tapi itu banyak ya? Banyak. Dan dari situ berapa banyak yang udah dikenakan hukuman ataupun sudah menjadi terdakwa lah? Kalau misalnya, iya kemarin misalnya di Jawa Barat ada, kemudian di Sulawesi Tengah juga ada selebgram yang memang mereka dengan sengaja mereka menerima bayaran gitu. Entah mereka menerima bayaran besar atau kecil, selama itu mempromosikan judi online, itu bisa dikenakan. Itu sebagai salah satu upaya penegakan hukum juga dan juga menjadi pelajaran lah bagi bersama untuk jangan mempromosikan judi online. Karena baik itu dari secara hukum ya, perspektif hukum itu baik yang mempromosikan, pemiliknya, ataupun pemainnya juga sebenarnya bisa dikenakan gitu. Kalau kita mengacu pada KUHP, seperti itu. Pernah jadi saksi ahli artis? Kalau artis, sejauh ini belum pernah. Kalau artis belum pernah, karena saksi ahlinya kan dimintakan oleh penyidik biasanya Pak. Gitu. Jadi justru kita menjadi saksi ahli dari penegak hukumnya gitu. Atau misalnya dari jaksanya, seperti itu. Nah bagaimana untuk lebih efektif lagi nih menurunkan situs-situs judi online nih, Mas Rian? Iya, sebetulnya kalau pandangan saya pribadi ya, yang menjadi fokus utama ataupun menjadi tantangan terbesar untuk pemberantasan judi online adalah dari masyarakatnya sendiri. Tentu di sini Komdigi bersama dengan instansi yang lain, pemerintah juga men-encourage betul-betul ya, kami betul-betul menggalangkan edukasi lah, bahwa judi online itu sama sekali tidak menjadi penyelesaian dalam permasalahan ekonomi dari masyarakat. Kemudian tidak menjadi sebuah tempat yang bisa digunakan untuk mencari mata pencaharian atau mencari uang, seperti itu Pak. Jadi yang pertama menurut saya pribadi ya, itu adalah dari masyarakat sendiri harus sadar ketika sudah tidak adanya permintaan atau tidak ada masyarakat bermain judi online, maka nanti di sana akan turun sendiri, website judi online itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi budaya masyarakatnya dulu yang harus kita encourage gitu. Itu perlu kita encourage untuk memberitahukanlah bahwa judi online itu sama sekali tidak ada untungnya buat masyarakat gitu. Itu yang pertama. Kemudian sinergi antar instansi,
Tidak hanya Komdigi, tapi juga dengan instansi keuangan lain, dengan aparat penegak hukum juga harus diperkuat, Pak. Itu jadi kita serang dari depan, belakang, kiri, kanan gitu si website judi online ini supaya bisa lebih terreduce lagi. Jadi dari segi masyarakatnya juga, masyarakat sudah tidak banyak orang yang berminat untuk bermain judi online. Dari segi kita di pemerintah juga bisa menekan website judi online itu supaya seminim mungkin bisa ada, seperti itu, Pak. Tadi Mas Rian singgung ya terkait dengan teknologi dan artificial intelligence ya. Nah ini sejauh mana nih udah Komdigi lakukan gitu ya. Dan ini mungkin agak sedikit di luar konteks judi online ya. Dengan menggunakan artificial intelligence unit itu, tadi Bu Mutia Hafid sampaikan juga ke audiens tuh, bagaimana seorang bintang film Amerika ya, siapa tuh namanya itu? Brad Pitt ya, itu persis banget tuh wajahnya, suaranya gitu ya. Dia meyakinkan seorang perempuan dan perempuan itu rugi besar gitu ya, artinya penipuan dengan menggunakan AI tadi. Lalu juga Pak Kapolri juga menjelaskan juga ya bagaimana tren-tren penipuan yang dilakukan oleh orang dengan menggunakan AI ya. Nah, misalnya menggunakan pejabat Polri, wajah yang bintang-bintang itu gitu kan. Nah, dia nggak mau menjual barang atau apa, tapi menjual pengaruh dan seterusnya gitu. Nah ini kan banyak sudah korbannya. Nah kalau yang seperti ini apa yang dilakukan oleh Komdigi? Ya itu menjadi sebenarnya AI ini kan teknologi yang bisa dibilang teknologi yang baru-baru ini berkembang ya Pak ya. Jadi kami dari Komdigi juga sudah ada surat edaran sebetulnya, tapi baru berbentuk surat edaran di mana ada etika-etika tertentu yang harus dipahami oleh kita semua terkait dengan penggunaan AI. Tadi salah satu contohnya Bapak bilang adanya impersonation ya, atau orang yang memakai misalnya muka orang lain untuk digunakan di tubuh orang lain, misalnya seperti itu. Atau misalnya orang terlihat gerak, tapi seolah-olah itu mereka mengencourage sesuatu, padahal itu bukan mereka. Nah ini juga banyak pertanyaan sebetulnya dari penegak hukum di berbagai daerah, karena banyak sekali yang digunakan untuk penipuan gitu. Jadi seolah-olah ini ada jual motor murah, ada jual apa murah gitu, padahal yang ngomong bukan orangnya gitu, misalnya seperti itu. Nah perlu diketahui bahwa dari segi hukum, dari segi Undang-Undang ITE, untuk penipuan seperti itu ada pasalnya. Jadi pasal 35 itu membuat suatu dokumen elektronik atau suatu informasi elektronik itu seolah-olah otentik gitu. Jadi ini adalah salah satu pasal untuk menjerat pelaku-pelaku penipuan menggunakan AI seperti itu. Jadi mereka ini membuat seolah-olah itu adalah orang yang otentik, padahal itu orang lain gitu, atau misalnya orang palsu yang menggunakan AI. Kemudian apabila dari segi Komdigi sendiri, karena saat ini masih teknologi yang berkembang, kami masih menyusun peraturannya untuk peraturan menterinya, mungkin nanti ada PP ataupun undang-undangnya sendiri. Kemudian dari segi pencegahan kita ada surat edaran yang menjelaskan di dalamnya itu surat edaran keluar tahun 2023. Jadi etika-etika penggunaan AI itu harus seperti apa gitu. Bahwa di dalam kita menggunakan AI pun harus ada pakem-pakem tertentu yang tidak boleh sampai melewati batas, apalagi sampai menggunakan muka orang lain. Karena itu juga sama Pak. Jadi ini sinkron terkait dengan PDP atau pelindungan data pribadi. Kan data pribadi orang tuh kan tidak bisa langsung digunakan begitu saja tanpa ada persetujuan orang tersebut. Gitu. Dan undang-undang PDP pun ada sanksinya sendiri. Jadi pesan kami adalah bahwa penggunaan teknologi itu harus betul-betul dipahami, kemudian harus betul-betul wise atau bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai teman-teman itu terjerat hukum hanya karena menggunakan wajah orang lain misalnya untuk masalah penipuan atau hanya sekedar bercanda, misalnya seperti itu. Karena sekarang udah ada undang-undang PDP, ada masalah penggunaan artificial intelligence, ada juga undang-undang ITE yang bisa menjerat itu semua, gitu Pak. Ini Mas Rian ya. Ya, dalam pepatah itu menyebutkan untuk kita bisa lebih selangkah lebih maju dari pelaku kejahatan tuh kita harus 2 kali lebih baik ya, 2 kali lebih rajin belajar dan seterusnya gitu ya. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan dan telah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh Komdigi sehingga pelaku kejahatan judi online ini Komdigi itu sendiri bisa lebih maju gitu. Iya. Itu tadi pengembangan sistem. Jadi memang
beberapa waktu kebelakangnya judi online kan menjadi fokus ya dalam pemberantasan di Komdigi gitu. Jadi kedepannya kami tentu akan selalu menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang baru yang ada. Kemudian tadi memperkuat sinergi dengan berbagai instansi lain yang terkait. Dan juga kami akan terus melakukan pengawasan di dalam ruang digital. Dalam artian ini adalah untuk konten-konten yang negatif gitu. Jadi kami juga masih terus-menerus berupaya untuk mempelajari bagaimana sebetulnya sistem dari judi online ini itu ada di masyarakat, kemudian bagaimana perkembangannya untuk kami ikuti gitu. Jadi kami ikuti, kami push, seperti yang tadi saya bilang bahwa mungkin akan sangat sulit memberantas sampai titik nol, tapi setidaknya bagaimana kita semua ini bisa sadar itu bahwa judi online ini itu adalah hal yang sangat negatif bagi kita, tidak menguntungkan, dan juga kita bisa nge-push dari sisi kiri, kanan, belakang, depan gitu untuk supaya semua ini terreduce dan juga semua ini menjadi sangat berkurang ke depannya gitu Pak. Lebih seperti itu. Terakhir Mas Rian ya, kalau kita lihat platform media sosial itu ada yang comply ya, dan banyak juga yang tidak kan. Katakanlah seperti Facebook beberapa kali disurati oleh Komdigi kan, YouTube juga seperti itu. Tapi mereka sepertinya agak keras gitu ya, artinya tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh Komdigi. Di mana kita tahu bahwa di situ kan banyak kan digunakan sebagai promosi untuk judi online. Apa langkah Komdigi ini, Mas Rian? Sebetulnya Bang, kalau misalnya berbicara tentang konten-konten yang sudah jelas gitu ya, ada di platform-platform seperti Facebook, kemudian seperti Instagram, Meta Group, Twitter dan sebagainya, ketika ada konten-konten yang sifatnya itu sudah melanggar secara jelas, itu misalnya seperti judi online, mereka itu akan bantu kita untuk take down gitu ya. Hanya saja memang kadang ada perbenturan kepentingan antara kedaulatan digital kita dengan community guidelines yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Kemudian caranya apa? Memang kita yang pertama adalah perkuat regulasi. Itu ke depannya juga tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian lagi, tapi perlahan gitu untuk kita bisa meminta. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga harus sadar ketika masuk ke Indonesia itu mereka harus comply ataupun harus menyesuaikan dengan regulasi yang kita miliki, sesuai dengan budaya yang kita miliki, dengan etika yang kita miliki. Ketika misalnya ada konten-konten tertentu yang menurut mereka itu tidak melanggar, tapi menurut kita itu melanggar, nah ini harus dicari titik tengahnya gitu Pak. Jadi nanti ke depannya akan lebih sinergi lagi antara kita dengan mereka, bukan berarti kita berseberangan tidak, tapi kita mencari jalan tengah gimana caranya untuk memberantas hal-hal seperti ini tuh menjadi sangat minim sekali gitu Pak. Kalau untuk masyarakat, apa pesan Mas Rian nih supaya jangan lagi berjudi? Terkait judi online ya, ya memang kalau dari kami gitu, kami selalu memiliki hashtag untuk judi online adalah penipuan. Jadi teman-teman semua kalau misalnya menonton podcast ini, jauhilah judi, karena judi itu tidak memberikan keuntungan apapun buat teman-teman. Mungkin keuntungannya sekali dua kali gitu di awal, tapi itulah justru gerbang awal teman-teman untuk bisa ketagihan. Yang pertama ketagihan, kemudian ketika teman-teman mencari kemenangan gitu. Jadi judi online itu kan secara psikologis Pak, dia akan terus penasaran. Dia akan terus penasaran sampai dia menang. Ketika dia kalah, dia akan deposit lagi sesuai dengan kekalahan dia. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh website-website judi online untuk mengeruk uang kita gitu. Jadi ketika kita sudah terkeruk uangnya, apalagi teman-teman itu tidak memiliki uang lagi, biasanya akan lari ke pinjaman online. Dan biasanya inilah awal mula dari kehancuran-kehancuran yang ada di dalam keluarga gitu Pak. Jadi banyak sekali orang-orang di sekitar yang kesulitan ekonomi, kemudian secara psikologis mereka ini sangat tidak stabil gitu ya. Maksudnya emosinya tidak stabil dan sebagainya, menyebabkan adanya prahara lah di rumah tangga ataupun dengan orang-orang sekitar. Inilah yang menjadi keburukan gitu ya. Jadi judi online ini sama sekali bukan menjadi solusi bagi teman-teman untuk mencari uang. Jadi gunakanlah tenaga, energi, waktu teman-teman itu untuk bekerja secara produktif saja gitu Pak. Mungkin itu. Oke, Sobat PPATK, banyak pengetahuan ilmu yang sudah di-share ya oleh Mas Rian untuk kita dan banyak manfaat ya. Tentu pesan beliau tuh menarik buat kita ya Sobat PPATK. Jauhilah judi online karena itu adalah penipuan. Penipuan. Jadi jangan pernah Sobat PPATK itu
larut ya untuk mendapatkan keuntungan yang cepat sehingga tergoda untuk bermain judi online. Sobat PPATK, sampai jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?